Halo Sobat Nime, apakah kalian udah mampir di channel baru Bang Jack yang satu lagi tuh? Full 30 menit ke atas lah itu. Dalam video kali ini Bang Jack bahas apoteosis dulu yuk. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah membangun barrier super kuat untuk melindungi Istana Awan dari serangan Chushi, manusia terkuat yang ada di wilayah timur, kini tibalah waktunya barrier itu diuji coba oleh si nenek ini. Dan ia cukup impresif dengan barrier ini yang dibangun oleh Zen. Dan kekuatan barrier itu pun yang sebenarnya dites ketika Chushi datang ke Istana Awan untuk menghancurkannya. Tapi sayangnya di sini walaupun sudah menggunakan seluruh kekuatan dahsyatnya, tapi sayangnya barrier ini terlalu kuat, terlalu kokoh untuk Chushi. Bahkan Doi pun hampir saja terkena serangan counter yang dipasang oleh Zen sebagai pelindung Istana Awan. Hingga beberapa hari kemudian di dalam event Lentera, mereka pemilik cawan api suci mereka pun mengaktifkannya, dan itu sungguh tidak diduga-duga kalau ternyata cawan ke-9 telah ditemukan. Karena sejatinya sudah 77 tahun sejak cawan itu ditemukan pertama kali dan belum pernah teraktifkan secara sempurna. Dan ketika cawan ke-9 diaktifkan yang dimiliki oleh Di, dan muncullah sebuah gate raksasa di atas awan, di mana kini masing-masing pemilik cawan itu dan juga anggotanya mereka pun masuk ke dalam gate itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam sana, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan paus bergigi tajam yang ada di hadapan mereka. Dan beruntung ketika paus itu ingin menerkam mereka, mereka pun ternyata dilindungi oleh sebuah barrier yang sangat-sangat besar yang melindungi mereka semua yang ada di dalam sana. Namun untuk menelusuri jalan yang menuntun mereka di sini, salah satu tetua dari Istana Awan ia mengeluarkan golem. Doi akan menggunakan golem itu untuk memeriksa situasi dan juga kondisi yang ada di depan mereka. Dan ini sungguh rencana yang sangat-sangat cerdas. Sedangkan di tempat lain, ternyata saat ini seluruh pemilik cawan api suci mereka juga telah masuk ke dalam gate dimensi itu dan mulai menelusurinya. Jalan yang sama tapi berbeda. Ya gitulah. Namun di sisi Istana Awan, ketika mereka berjalan menelusuri lorong lebih dalam lagi, tiba-tiba saja di sini mereka pun merasakan sesuatu yang menekan kekuatan mereka hingga satu tingkat. Tapi ternyata hal itu tidak dirasakan oleh Zen. Doi tidak merasakan adanya tekanan yang mengikat kekuatannya, hanya saja kini di jarinya, tepatnya di cincin yang ia kenakan mulai terasa panas. Di sini Zen pun merasakan kalau cincin yang ia gunakan ini tidak istimewa. Cincin ini hanyalah cincin dimensi biasa yang diberikan oleh Di. Tapi di sini Zen pun curiga apakah ada benda sesuatu yang ada di dalam sana yang bereaksi dengan kondisi yang ada di tempat ini. Dan ketika Zen mulai fokus untuk mengintip benda apa itu, di sini Zen pun cukup heran. Ternyata benda itu adalah sebuah liontin atau token yang ia terima dulu di dalam Istana Abadi Rumah Dewa. Kalau kalian lupa bisa lihat di playlist di part ke-6 kalau nggak salah. Awalnya Zen pun mengira kalau benda ini tidak memiliki arti sama sekali dan tidak berguna. Tapi setelah mengingat-ingat, ia rasa jangan-jangan pemilik rumah dewa itu yang sebelumnya yang ia singgahi memiliki suatu hubungan dengan tempat ini. Namun mereka yang terus berjalan menelusuri ruang, mereka pun bertemu dengan sosok makhluk. Dan untuk mengetahui makhluk apa itu dan seberapa kuatnya, di sini salah satu tetua Istana Awan ia mengutus golemnya untuk memeriksanya. Ketika golem itu mencoba untuk menyerang makhluk itu, tapi di sini makhluk itu pun tidak terluka sama sekali. Bahkan ketika golem itu melepaskan serangan lainnya, di sini makhluk itu pun tidak terluka sedikit pun. Namun ketika di counter, hancur sudah golem itu. Dan kini giliran makhluk itulah yang menerjang mereka semua. Melihat makhluk itu datang ke arah mereka, di sini salah satu tetua lainnya, yaitu si kampret ini, Doi pun melepaskan serangannya. Serangan itu pun menghancurkan kepala makhluk itu. Dan ketika makhluk itu hancur, tiba-tiba saja tembok yang ada di sepanjang lorong mulai terbuka. Dan terlihatlah kalau ternyata mereka selama ini ada di dalam suatu penjara, yang dalam selnya terdapat para zombie dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan sungguh paniknya mereka ketika penjara itu pun mulai terbuka. Muncullah para zombie dari dalam sana dan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, yang memaksa seluruh orang-orang dari Istana Awan mereka pun harus bertarung habis-habisan membantai para zombie termasuk Zen tentunya yang ada di tempat itu. Tapi ada satu hal yang berhasil menarik perhatian mereka ketika muncul satu orang zombie dengan ukuran yang sangat besar. Di sini Nenek Yu pun mengira sepertinya zombie itu terbuat dari ras siluman, yang artinya zombie itu tidak dapat dibandingkan dengan zombie-zombie lainnya yang telah mereka bantai.
Di sini Nenek Yu pun juga mengatakan kalau dirinya lah yang akan menghadapi zombie itu. Tapi mendengar itu, di sini Di pun tidak ingin untuk menghadapi makhluk yang seperti itu saja. Gurunya sampai harus turun tangan, yang membuat kini Di pun menerjang makhluk itu. Dan begitu Di mendekati makhluk itu, ternyata siluman itu juga telah menyiapkan sesuatu serangan. Dar! Tekanan yang dilepaskan oleh Di itu begitu kuat hingga dapat membuat monster itu pun tertekan. Bukan cuma tertekan, dar! Monster itu pun juga terhempas. Yang membuat para tetua pun menyadari kalau ternyata gadis kecil ini yang dapat menjadi seorang pemimpin istana awan, karena memang gadis itu cukup kuat. Di sini Di pun juga tahu kalau ini belum selesai, dan untuk mengakhirinya, di sini Doi pun melepaskan teknik penjara abadi dan membekukannya. Dar! Doi pun menghancurkan zombie siluman itu. Sedangkan di tempat lain, aliran-aliran lainnya pun mereka juga harus menghadapi makhluk yang sama. Mereka pun menghadapi para zombie-zombie dan juga zombie siluman. Namun sayangnya tidak semua aliran dapat bertahan. Ada beberapa aliran yang terdesak karena memang kesulitan dalam menghadapi para zombie. Namun sayangnya, mereka yang telah masuk ke dalam dungeon ini tidak ada jalan keluar, yang memaksa Pak Tua itu pun bingung harus berbuat apa, karena ternyata jalan yang ada di depannya telah tertutup dan buntu, serta di belakangnya penuh dengan para zombie dan artinya mereka semua tewas dihantam. Namun di sisi istana awan, mereka pun yang berhasil mengalahkan para zombie siluman. Mereka pun melanjutkan penelusurannya hingga pada akhirnya mereka pun menemukan suatu taman atau sebuah taman. Taman yang dipenuhi oleh beberapa tanaman herbal berkualitas tinggi. Awalnya di sini Di pun takut kalau tempat ini ada suatu jebakan, tapi melihat para orang-orang istana awan yang tidak sabaran dan sepertinya aman saja, barulah di sini Di pun dapat sedikit tenang. Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi pun yang berjalan menelusuri taman ini. Doi pun sedang mencari tanaman hapa yang sekiranya memiliki nilai yang sangat berharga. Dan di sini naga hijau pun menyarankan untuk mengambil secuil tanah yang berkilau yang ada di ujung jalan, karena secuil tanah itu telah cukup, karena itu bukanlah tanah biasa. Mendengar itu, Zen pun memutuskan untuk mengambilnya menggunakan pedangnya, dan di sela-sela itu melihat Zen memilih sesuatu dan juga memungutnya. Di sini si kampret ini pun juga tertarik karena ia tahu sepertinya Zen ini memiliki mata yang cukup bagus dalam menemukan benda-benda berharga. Di sini si kampret itu pun mencoba untuk merebutnya, tapi di sini Zen pun tidak tinggal diam. Doi pun mengacungkan pedangnya dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh si tua ini. Kegep oleh Zen membuat si kampret itu pun hanya berujar, "Tidak, aku hanya penasaran saja dan ingin melihatnya saja." Lantas mereka pun yang melanjutkan perjalanannya. Kini mereka pun dihadapkan dengan berbagai macam pintu yang ada, dan ini cukup membingungkan karena mereka bingung pintu manakah yang akan mereka pilih. Lantas di sini Di sebagai pimpinan istana awan, Doi pun mencoba memasuki salah satu pintu yang ada. Begitu ia masuk, pintu itu pun tertutup, yang membuat Nenek Yu ini panik dan ia langsung mencoba untuk menghancurkan pintu itu dengan kekuatannya. Namun sayangnya hal itu tidak berguna, dan itu pun memaksa Zen untuk masuk ke pintu yang ada di sebelahnya. Dan ternyata kasus sama pun terjadi. Lorong yang dimasuki oleh Zen juga tertutup, hingga Zen pun yang terus berjalan di depannya. Doi melihat ada suatu cahaya, dan ketika ia menembus cahaya itu, ia tiba di ujung jalan yang di depannya hanya ada jurang. Di sela-sela kebingungannya itu ada seseorang yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah suaranya Di. Tapi sayangnya di sini Zen pun terhalang oleh suatu barrier yang membuat mereka berdua tidak dapat bersentuhan. Dan tak lama setelahnya, kini giliran Nenek Yu lah yang muncul, dan ia pun cukup bersyukur karena ternyata semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tak membutuhkan waktu lama, tiba-tiba saja muncullah cahaya di tiap-tiap pilar kosong yang ada di sekitarannya. Dan tiap pilar itu pun muncul kultivator, yang sebagian besar para kultivator yang muncul adalah para tetua dari masing-masing aliran besar yang ada di wilayah tengah. Tapi para pemimpin itu pun cukup ternotis ketika ada seorang kakek-kakek tua yang disebut sebagai Raja Racun muncul, yang bernama Zan He. Melihat kemunculan Raja Racun, di sini Di pun mengatakan kepada Zen kalau orang itu adalah ahli racun yang telah menguasai 5 racun rahasia. Karena kehebatannya dalam hal racun, orang itu pun harus sampai menjadi incaran dari aliansi bisnis yang dibantu oleh para kultivator lainnya yang ada di daerah tengah. Tapi beruntungnya di ujung kematiannya, Doi sempat kabur. Tapi dalam peristiwa itu, Di mengatakan kalau dirinya tidak ikut karena waktu itu ia masih terlalu kecil. Terlalu kecil? Lantas usiamu sekarang ini memangnya berapa? Tanya dari Zen. Lo Zen, menanyakan usia kepada seorang gadis itu tidak sopan. Yang jelas aku lebih tua dari dirimu, ujar dari Di.
Di tengah-tengah perdebatan Chushi dan juga Raja Racun, mereka pun ternotis ketika ada dua orang kultivator yang tiba-tiba saja muncul, yaitu gadis cantik ini yang berujar, "Ho, jadi mereka ini adalah para kultivator dari daerah utara ya?" Hei, mendengar itu, di sini Di pun cukup ternotis karena orang yang mengatakan daerah tengah sebagai daerah utara merupakan orang-orang dari negara dewa. Karena bagi orang-orang yang ada di negara dewa, area tengah hanyalah daerah kecil yang posisinya ada di utara dari negara dewa. Namun di sini Chushi yang merupakan orang terkuat di daerah tengah yang mencoba untuk berbicara langsung saja disentil dengan berujar, "Hei, kau tidak pantas berbicara dengan diriku, dasar semut." Mendengar kalau dirinya disamakan dengan seekor semut yang tentu saja lemah membuat Chushi pun kesal. Tapi tetap saja Doi pun tidak dapat berbuat apa-apa mengingat dirinya ditahan oleh barrier yang sangat kuat ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si kampret yang muncul di sebelah gadis itu, yang mengatakan kalau orang-orang dari daerah utara hanyalah seekor semut yang tidak berarti bagi negara dewa. Dan tak lama setelahnya muncullah orang-orang dari negara dewa lainnya. Namun karena seluruh orang yang berhasil lolos dalam tes pertama telah berkumpul, tiba-tiba saja di depan mereka muncullah suatu cahaya putih yang sangat menyilaukan. Celing! Bah! Cahaya itu pun berubah menjadi sebuah dadu. Namun di sini mereka pun yang masih bingung tentang apa yang terjadi, mereka pun panik ketika dadu itu pun mulai mengeluarkan cahaya yang mengarah kepada salah satu dari mereka. Bam! Menghancurkan kultivator yang ada di dalam barrier itu. Setelah membunuh kultivator itu, di sini laser yang keluar dari dalam dadu pun tidak berhenti. Ia terus berjalan memutar mengincar orang yang ada di sebelahnya. Dan kini adalah giliran dari Zen. Melihat cahaya itu datang dan ingin membunuhnya, di sini Zen pun tahu, sepertinya pemilik tempat ini tidak mungkin hanya membangun tempat ini hanya sebagai jalan buntu. Namun di sini Zen pun juga bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Dadu, apa ini dadu? Oke, aku mengerti. Dalam kondisi terdesak dari cahaya merah yang akan membunuhnya, di sini Zen pun melepaskan ki ke arah dadu itu. Membuat dadu itu pun berputar ke angka 2. Dan uniknya, cahaya yang membunuh itu juga kembali berubah dan melewati Zen begitu saja. Namun hal unik pun kembali terjadi karena kini pilar yang digunakan oleh Zen tiba-tiba saja tumbuh, membuka jalan 2 balok ke arah depan. Melihat itu, di sini kultivator lainnya pun mulai memahami cara mainnya. Dan itu pun dilakukan oleh bocah berambut putih itu. Dan disusul oleh kultivator lainnya. Dan hal aneh pun mulai terjadi ketika kultivator lainnya pun mengaktifkan pijakan yang berwarna merah di depannya. Karena ketika ia melangkah ke pijakan itu, Doi pun langsung tewas terkena suatu hukuman. Dan hal itu pun kembali membuat mereka bingung tentang apa yang terjadi. Kenapa bisa ada hukuman yang mematikan seperti itu yang sangat random di tempat ini? Dan kini giliran Di ketika Doi memutar dadu itu. Kini Di pun mendapatkan angka 4. Dan pijakan yang ada di ujung jalan pun berubah menjadi warna hijau. Apakah ini hukuman? Begitu Di melangkah, celing, Doi pun mendapatkan reward berupa usia. Ya, yang artinya usianya akan ditambah selama 500 tahun. Yang artinya umur Di pun bertambah 500 tahun dari jatah yang sebelumnya. Dan untuk Zen yang melihat Di kembali mendapatkan giveaway 500 tahun, membuatnya pun kembali bertanya-tanya, sebenarnya usia gadis itu berapa sih? Lalu kini giliran Chushi lah yang harus memutar dadu. Dan si kampret itu pun mendapatkan angka 5. Dan ia mendapatkan pijakan itu yang berwarna hitam. Dan lagi-lagi ini pun menjadi suatu pertanyaan kepada mereka tentang apa arti dari warna hitam itu. Dan tiba-tiba saja whoosh, dar! Ternyata warna hitam adalah suatu hukuman pula. Dan sungguh mengejutkan karena ternyata Chushi tidak tewas setelah mendapatkan hukuman yang ada di tempat ini. Dan itu pun cukup mengejutkan para kultivator dari negara dewa. Tapi si gadis cadar pun masih tidak peduli. Baginya sekalinya semut tetaplah seekor semut. Dan kini giliran gadis cadar itulah yang bermain. Ketika ia memutar dadu itu pun menunjukkan angka 6. Ya, angka 6 yang artinya lanjut. Doi pun dapat memutar kembali dadunya dan lagi-lagi ia mendapatkan angka 6. Dan itu sungguh mengejutkan mereka. Apakah gadis itu curang atau bagaimana? Kok iso-isonya dapat angka 6 2 kali? Kalau 1 kali lagi pasti masuk penjara, ya kan? Kalau main Monopoli. Oke, lanjut. Melihat gadis cadar itu mendapatkan 2 kali angka 6, di sini naga hijau pun berujar kalau sebenarnya mereka ini sedang bermain roda keberuntungan. Roda keberuntungan? Apa maksudnya? Tanya dari Zen. Ya, keberuntungan itu memang terasa agak aneh, tapi asal kau tahu, keberuntungan itu termasuk ke dalam suatu nasib. Karena di dunia ini ada 2 sesi, yaitu bakat dan juga determinasi. Di mana pertama, jika ia memiliki bakat dan juga berusaha keras, dan juga melatihnya serta ditambah sedikit keberuntungan, maka orang itu pasti akan mudah mencapai alam virtual kalpa. Tapi orang itu akan kesulitan dalam menembus ranah yang ada di atasnya, yaitu ranah hidup mati atau after die.
Tapi jika orang itu memiliki bakat dan juga determinasi yang baik, maka orang itu pasti akan super duper OP. Dan contohnya adalah gadis cadar itu. Sepertinya doi memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Dengan sekali putaran, doi dapat melangkah jauh ke depan. Tapi kau harus ingat, memiliki keberuntungan yang tinggi bukan berarti jalan yang dilaluinya akan mulus. Dan kini giliran Zen kembalilah yang harus memutar dadu itu. Dan ketika ia memutarnya, alah Kimbe cuma angka 1. Dan itu pun juga berwarna ungu, yang artinya doi juga tidak tahu apakah ini hukuman atau suatu berkah. Namun begitu Zen melangkah ke depan, doi pun dibakar dengan cahaya api bintang yang merupakan suatu hukuman yang cukup berat. Tapi ingat, Zen pun kebal dengan api sihir, karena Zen pun pernah memurnikan api yang mirip seperti ini di awal-awal chapter saat ia masih baru awal-awal masuk aliran Kingyun. Tapi saat itu Zen pun memang tidak dapat menyerap api sihir itu dengan sempurna. Tapi kali ini ia telah berbeda dan ia dapat melakukannya. Doi menyerap itu semua yang membuat tubuhnya pun semakin kokoh. Naga hijau pun juga berujar, padahal tinggal sedikit lagi. Seharusnya Zen dapat menaikkan status tubuhnya. Kini giliran kultivator lainnya, yaitu Raja Beracun. Dan Doi pun mendapatkan poin 4 yang berwarna merah yang memiliki kesempatan untuk menantang. Mendapatkan kesempatan itu, di sini si Raja Racun itu pun sangat senang, yang artinya ia dapat menantang bertarung pada kultivator yang ada di daerah tengah yang telah mengincar nyawanya dulu. Namun ketika Doi melirik ke arah Chushi, di sini Chushi pun berujar, "Apa? Kau berani menantangku?" Hari ini tidak, tapi suatu hari nanti pasti aku akan mengambil nyawamu. Tapi kali ini yang akan kuhabisi adalah kau, MILF merah, Wu Zanhi. Kenapa aku? Kau kan udah kultivator yang ada di atas virtual kalpa, sedangkan aku masih di virtual kalpa. Ya, kenapa aku memilih untuk membunuhmu? Karena dari 5 aliran yang mengincarku, mereka hanya mengincar nyawaku, tapi tidak dengan dirimu. Kau mengincar seluruh anggota keluargaku tanpa adanya pandang bulu. Kau membunuh seluruh anggota keluargaku. Maka dari itu aku akan membunuhmu di sini. Teriak Pak Tua itu yang membuat MILF itu pun hanya dapat tertunduk lemas. Di sini MILF itu pun juga tahu kalau kesempatan dirinya untuk menang sangatlah tipis, bahkan dapat dikatakan mustahil. Lantas untuk mengantisipasinya, Doi pun melepaskan inisiasi menyerang dengan kabut sihir darah beku miliknya. Di sini MILF itu pun mengincar si kakek tua. Tapi sayangnya serangan kabut itu dapat dikonter dengan melepaskan salah satu racun. Dan tiba-tiba saja si kakek tua telah berada di belakang MILF itu dan menyiapkan racun mematikan di jarinya. Begitu racun itu menggores sedikit saja, Doi pun langsung meregang nyawa dan langsung berubah. Dari MILF seksi yang montok kini berubah menjadi tengkorak tanpa daging yang itu sungguh mengenaskan. Setelah pertarungan itu, kini giliran Lilah yang melanjutkan memutar dadu. Doi pun mendapatkan angka 6 di putaran pertama dan lagi-lagi angka 6 di putaran kedua yang membuat gadis bercadar itu kesal. Doi tidak terima ada seorang gadis yang memiliki keberuntungan yang sama ataupun lebih baik daripada dirinya. Namun ketika giliran gadis bercadar itu, Doi pun sangat yakin ia akan mendapatkan poin 6. Tapi begitu dadu itu diputar, angkanya cuma 5. Dan rewardnya adalah Doi mendapatkan kesempatan untuk menghukum dengan cara menurunkan keberuntungan orang yang akan ia hukum. Ini menarik, ujar gadis cadar itu, dan ia memilih untuk menurunkan keberuntungan yang dimiliki oleh Di. Dan benar saja, kini di atas kepalanya dimuncullah awan petir. Namun di sini melihat Zen yang begitu kesal dan tidak terima. Di sini naga hijau pun berujar, "Santuy aja." Karena keberuntungan Ning Yudi tidaklah sekecil itu, hingga dapat membuat gadis itu menjadi sial. Karena pemilik tempat ini tidak dapat merubah nasib seseorang, ia hanya dapat mempengaruhi sedikit keberuntungan orang yang ada di dalam dungeon ini. Dan ketika Zen kembali mendapatkan giliran dan poinnya adalah 5, di sini Zen pun mendapatkan reward, yaitu reward mengutuk dan juga menurunkan keberuntungan. Di sini Zen pun yang mendapatkan hal itu, ia sempat melirik ke arah Chushi. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau itu akan sia-sia jika ia mengutuk si kampret itu, karena Zen tahu kalau si kampret itu super duper OP. Lantas kalau begitu Zen pun melirik ke arah si gadis bercadar. "Hei, kenapa kau melirik ke arah diriku? Jika kau berani mengutukku, maka suatu hari nanti negara dewa akan menyerang kalian. Ya, jika kau tidak mengutuk kepada ex perguruanku, aku bisa pastikan aku akan memberikanmu hadiah yang cukup bagus." Mendengar itu Zen pun berujar, "Jika kalian memang dapat menyerang di arah tengah, seharusnya kalian telah melakukannya sejak dulu. Lagi pula, jika kalian memiliki sesuatu yang berharga, maka seharusnya kalian juga tidak akan masuk ke tempat ini. Dan untuk kutukan itu, aku mengutuk dirimu."
Dar! Benar saja, muncullah awan petir dari atas gadis cadar itu, yang membuat gadis cadar itu pun kesal dan langsung memerintahkan kepada bawahannya untuk segera membunuh Zen. Nona, kita ada di dalam suatu barrier. Lantas aku tidak dapat membunuhnya sekarang. Aku tidak peduli. Pokoknya aku mau bocah itu harus mati sekarang. Dan benar saja, kutukan itu pun mulai aktif dan kutukan untuk Doi harus merasakan suhu dingin ekstrim. Tapi karena dasar kekuatan dia adalah es, maka dari itu kutukan itu malah memberikan efek yang sangat luar biasa, dan itu malah menambah kekuatannya. Sedangkan untuk gadis bercadar, Doi pun memang masuk ke dalam suatu kutukan, tapi ternyata hal itu tidak berarti untuk dirinya, karena sejatinya ia dapat menahan serangan itu karena ia menggunakan harta karun atau artefak pelindung. Lantas di sini giliran dari aliansi bisnislah yang mendapatkan giliran. Doi pun mendapatkan poin 5 dan rewardnya adalah ia mendapat membebaskan kutukan yang memaksa aliansi bisnis harus memilih gadis mana yang akan ia selamatkan. Di sini si kampret dari negeri dewa ia memaksa agar pimpinan dari aliansi bisnis untuk menyelamatkan nonanya dengan kata-kata yang tidak pantas yang membuat pimpinan dari aliansi bisnis itu tidak terima. Lantas di sini karena bocah itu tidak berpengalaman, orang lainnya yang lebih berpengalaman yaitu pelayan dari negeri dewa, Doi pun menawarkan jika pimpinan dari aliansi bisnis mau menyelamatkan nonanya, maka dirinya akan menawarkan sesuatu yang cukup menarik. Mendengar itu di sini Zen pun juga melakukan hal yang sama. Doi pun akan membangun suatu formasi pelindung yang sangat kokoh untuk aliansi bisnis jika orang itu mau menyelamatkan pimpinan dari istana awan. Ya, mendapatkan penawaran yang cukup menarik di sini. Orang itu pun memilih untuk menyelamatkan dan itu terus berlangsung. Permainan dadu itu pun terus berlangsung hingga salah satu master yang ada di ranah virtual Kalpa juga harus mati karena terkena hukuman mati. Dan terus berlanjut hingga giliran Zen lah yang mendapatkan reward berupa getah dari pohon suci. Dan di sini Zen pun memilih untuk menyucikan matanya dengan menggunakan getah pohon suci itu. Permainan dadu yang membosankan itu pun kembali seru ketika bocah kampret dari negara dewa mendapatkan reward berupa bebas menantang. Dan bocah itu pun kembali memilih Zen. Doi ingin membunuh Zen yang telah memberikan kutukan kepada nona mudanya. Harus menghadapi bocah yang ada di ranah alam roh dewa. Di sini bocah kampret itu pun berujar dengan santunya ia meremehkan karena sejatinya tidaklah mungkin bocah yang ada di alam roh dewa dapat mengalahkan dirinya yang telah berada di ranah virtual Kalpa. Dan benar saja, kini tanpa bertele-tele, bocah itu pun melakukan inisiasi menyerang ke arah Zen. Ting! Serangan pertama pun dapat ditahan oleh Zen dengan pedangnya. Tapi uniknya di sini pedang si kampret itu sepertinya pedang sihir yang dapat melengkung dan dapat menembus dan juga melukai dadanya Zen. Melihat Zen terluka hanya dengan serangan sederhana itu, di sini bocah kampret itu pun juga sangat senang dan sangat antusias karena Doi yakin dapat mengalahkan Zen dengan sangat mudah. Dan kini Doi pun kembali melepaskan serangannya. Bam, 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 bam. Serangan ki ular itu pun dapat dihindari oleh Zen. Melihat Zen dapat menghindari serangannya, membuat bocah kampret itu pun cukup kesal. Dan Doi pun kini mengumpulkan ki di tubuhnya dan langsung memanggil siluman naga. Melihat itu di sini Zen pun pada awalnya berpikir kalau orang itu seharusnya kekuatannya tertahan layaknya tapi di sini Zen pun juga tidak menduga kalau ternyata si kampret itu dapat mengeluarkan teknik tingkat tinggi seperti ini. Lantas bagaimana bisa hal ini terjadi? Di sini Zen pun juga merasakan sepertinya siluman ular itu terasa familiar dengan dirinya, yang membuat naga hijau berujar, itu karena jurus yang digunakan oleh negara dewa adalah jurus peninggalan milik dari ras naga. Karena awalnya 7 negara dewa tinggal bersebelahan dengan ras manusia naga. Tapi karena terjadi suatu insiden dan juga perpecahan, saat ini hanya tersisa 4 negara dewa saja. Dan ras naga juga telah punah dan kembali ke dunia atas. Lantas dari itu banyaklah peninggalan dari suku naga yang diambil oleh 4 negara dewa. Dan naga hijau pun juga mengatakan kalau teknik yang digunakan oleh si kampret itu sejatinya merupakan teknik tingkat atas. Tapi teknik itu harus menggunakan darah dari True Dragon. Dan seharusnya si kampret itu tidak memilikinya. Dan sebagai gantinya, sepertinya si kampret itu menggunakan darah dari siluman ular yang sekiranya ia harapkan mirip dengan ras naga. Mendengar itu di sini Zen pun juga tahu walaupun teknik itu tidak sempurna, tapi tetap saja itu akan sangat menyulitkan. Lantas di sini Zen pun juga tidak dapat menahan diri lagi untuk dapat melawan si kampret itu. Di sini Zen pun mengeluarkan teknik pusaran api. Tidak satu, tapi kini Zen lalu menggunakan 4 buah lingkaran api. Namun begitu ular itu mencoba untuk menerkam dirinya, di sini Zen pun mengaktifkan 4 lingkaran api itu dengan memanggil roh jahat.
roh jahat tingkat atas sekiranya telah berkumpul. Di sini Zen pun langsung bam. Doi pun melesat ke arah ular naga itu. Begitu masuk dalam jarak serang, Zen pun langsung melepaskan 4 pusaran api itu dan duar, dapat menembus tubuh dari ular naga itu. Dan itu pun terus berputar hingga bergerak mengarah ke si kampret yang ada di belakangnya. Duar. Dari balik kepulan asap itu, di sini bocah kampret itu pun tidak tewas. Doi pun tidak tewas karena Doi menggunakan artefak pelindung. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau si kampret itu hanya memiliki 1 buah artefak, yang artinya serangan kedua yang akan dilepaskan oleh Zen pasti akan segera membunuh bocah kampret itu. Dan benar saja ketika Zen mendekatinya, di sini bocah kampret itu pun begitu takut dan mengatakan jika Zen membunuh dirinya maka Zen akan mendapatkan masalah. Tapi di sini Zen pun bodoh amat. Doi pun melompat ke udara dan menyiapkan serangan. Ting! Serangan itu pun dilepaskan oleh Zen memang dapat ditahan oleh si kampret. Tapi efek dari serangan itu pun memaksa si kampret itu pun harus melepaskan pedangnya yang ia pegang. Dan ia mencoba untuk segera kabur. Melihat si kampret itu mau kabur, di sini Zen pun bodoh amat dan tidak membiarkan bocah itu lari begitu saja. Di sini Zen pun menyiapkan belati kecil miliknya dan cap, menembus tengkorak bocah kampret itu yang memastikan si bocah kampret akan tewas. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Zen akan mendapatkan hukuman mati dan itu benar-benar hampir membuat Zen mati. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.